Ini boleh dibilang yang memiliki resiko paling kecil di dalam reksadana. Di sini resikonya lebih tinggi daripada yang atas. Welcome back di RF Channel YouTube. Ini adalah video akhir tahun yang saya buat di akhir tahun 2021, di mana video ini adalah aktualisasi dari video investasi reksadana secara online. Ini adalah video penjelasan yang menurut saya, Anda ikut kelas premium pun untuk belajar reksadana tidak lebih jelas dibandingkan Anda tonton habis video ini. Jadi pastikan Anda bisa menonton video investasi reksadana secara online dari nol, dari saya Ryan Filbert, yang ada saat ini sampai habis. Itu tentunya harapan saya. So, kita tidak akan berpanjang-panjang. Saya akan coba jelaskan know-how, step by step, basic, sampai Anda bisa paham reksadana itu apa dan kenapa Anda bisa jadikan reksadana sebagai pilihan investasi. Kita mulai sekarang. Dan saya mau informasikan, saya memiliki campaign untuk giveaway buku. Buat Anda yang belum tahu, buat kamu yang belum tahu, saya adalah penulis buku investasi di Indonesia per 2021. Di akhir bulan Desember ini, saya sudah menulis 21 judul buku untuk Indonesia dan mayoritas bestseller dan juga dicetak berulang-ulang kali. Dan karena ini adalah topik reksadana, maka buku yang saya giveaway juga mengenai reksadana. Ada 2 buku saya mengenai reksadana secara total di dalamnya membahas mengenai reksadana. Buku pertama warnanya kuning, jadi Anda juga misalnya nggak dapat giveaway juga bisa beli bukunya di Gramedia dimanapun ada. Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana, buku ini legend sekali, start dari 2014, tidak pernah tidak naik cetak ulang. Dan buku Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana, di mana kata pengantar dari buku kedua, Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana ini, ditulis oleh Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Nur Haida. Jadi buku ini boleh dibilang direview juga dan saya dengan terbuka memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai apa karya yang saya sudah buat bagi Indonesia. Nah, Anda kalau mau buku ini, masing-masing 2 buku saya bagi, yang akan saya berikan kepada Anda. Setiap minggu ada pemilihan siapa yang berhak mendapatkan giveaway dari Desember sampai dengan Januari 2022. Pengumuman pemenang setiap minggunya akan diumumkan di short YouTube atau WhatsApp Story di 0895 0708 0789. Bila yang diumumkan dari yang diacak tidak ada, maka tidak akan diganti. Kita akan pindahkan ke minggu selanjutnya. Oke, caranya adalah untuk bisa mendapatkan buku ini, Anda hanya cukup komen pada video-video yang ada. Nanti kita akan kumpulkan setiap minggu dari seluruh yang komen dalam 1 minggu, kita undi. So, tentunya di video ini juga Anda bisa komen, entah Anda mau bertanya, saran, dan apapun. Oke, silakan, lumayan dapat buku, bisa dapat salah satu dari 4, dan ini menjadi salah satu buku legend dalam dunia investasi reksadana. Kita mulai. Apakah investasi reksadana? Anda pasti bertanya, apakah investasi reksadana itu perlu pengetahuan dalam berinvestasi? Jawabannya tidak. Reksadana adalah produk investasi yang diciptakan agar orang awam, siapapun, itu bisa untuk memulai investasi karena dalam memilih instrumen investasi itu kan bagi orang awam kan ribet ya. Apalagi contohnya kita investasi saham. Kita akan ribet sekali. Kita akan menentukan saham apa. Ada banyak loh saham di Indonesia yang bisa Anda pilih. Nah, kok bisa sih seperti itu? Kenapa kita bisa tidak perlu pengetahuan apa-apa dan orang awam bisa berinvestasi pada reksadana? Emangnya reksadana tidak ada resikonya? Tidak, tentu ada risikonya. Tapi jawaban utamanya adalah karena investasi reksadana ini dikelola. Nanti kita bahas lebih jauh. Nah, saya mau meng-highlight kata-kata kenapa memilih saham itu ribet. Karena di Indonesia per 29 Desember 2021 terdapat 769 saham yang pantas dibeli. Pastinya dalam memilih dari salah 1, salah 10, salah 15, salah 5 dari 769, pasti ada caranya dong. Harus analisa dong. Dan sektor kita ada banyak loh. Apakah sektor perbankan finansial, sektor properti, infrastruktur, jalan tol, utilitas, consumer goods, yang mana? Nah,
Kalau misalnya Anda mau cari sendiri berapa perkembangan, mungkin Anda nonton video ini bukan pada hari saya membuat video, Anda bisa lihat bahwa ini bertambah terus-menerus. Dan Anda bisa coba cek di idx.co.id. Linknya ada di materi ini. Kalau Anda mau materi ini, Anda juga boleh WA saya di 0895 0708 0789. Oke? Ada 769 per 29 Desember. Dan kalau di rata-rata, setahun tambah 50 perusahaan. Di rata-rata. Jadi, bila Anda akhir tahun 2022 nonton video ini, mungkin sudah 800 loh. Mungkin sudah 820. Dan semakin hari semakin banyak dan semakin cepat. Pusing dong pilihnya. Nah, kenapa investasi reksadana tidak perlu paham analisa dalam menginvestasikan uang kita pada reksadana? Berbeda seperti menginvestasikan uang kita di saham. Karena membeli reksadana artinya membeli beberapa saham, karena reksadana itu ada yang fokus kepada saham, tapi ada penasihat investasi yang memilihkan saham untuk Anda. Jadi, sebenarnya Anda membeli reksadana itu Anda membeli saham juga. Bedanya Anda tidak direct investment, langsung membeli saham, tapi dipilihkan oleh manajer investasi. Tidak bisa sembarangan. Orang boleh memilihkan saham agar Anda bisa membeli loh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba banyak teman-teman yang melaporkan karena ada Telegram yang katanya saya mengelola dana, saya seumur hidup tidak pernah mengelola dana orang untuk diinvestasikan ke pasar modal. Itu tidak boleh. Perlu kompetensi, perlu izin, perlu usaha yang spesifik dan diawasi OJK sehingga boleh mengelola dana dalam memilihkan ke portofolio saham dan obligasi juga. Banyak sekali rekomendasi membeli saham juga loh. Dan ini sebenarnya harus hati-hati. Kenapa? Karena rekomendasi saham yang sifatnya adalah komersial, kemungkinan besar itu juga bisa melanggar izin kepenasihatan investasi. Oke? Jadi tidak mudah secara intinya bisa memilih perusahaan memiliki perusahaan pengelola investasi reksadana. Jadi di bagian ini saya mau clear kepada Anda. Kenapa reksadana itu bisa digunakan untuk investasi oleh orang awam? Karena memilih instrumen investasinya, misal investasi reksadana saham, sahamnya tidak Anda pilih sendiri. Kenapa? Karena memilih saham sendiri 769 per 29 Desember 2021. Jadi, Anda akan sangat sulit. Dan ketika dibilang, loh, kalau jadi penasihat investasi dan pengelola manajer investasi, berarti boleh dong saya memilihkan saham. Tidak boleh, karena kalau misalnya kita menjadi penasehat atau pengelola manajer investasi abal-abal, itu juga melanggar dan nggak gampang menjadi pengelola investasi reksadana. Yang namanya adalah manajer investasi. Dan profesi pengelola investasi namanya adalah wakil manajer investasi di Indonesia. Wakil manajer investasi itu Anda kalau misalnya mau terbuka untuk umum, Anda mau ngambil sertifikasinya, boleh saja. Anda bisa pergi ke teachme.co.id, Anda ambil WMI, ada banyak di situ, ada WPPI juga, tapi WPPI khusus untuk saham. Ini ujiannya repot juga dan bayar pula gitu ya. Nah, mendirikan manajer investasi, perusahaannya bukan sebuah kegiatan yang mudah loh. Anda harus mengikuti at least tunduk kepada OJK nomor POJK 4, POJK 4 nomor 31, POJK 4 nomor 10, dan berdasarkan surat edaran OJK, POJK SEOJK nomor 4 tahun 2020, itu juga ada penilaian kemampuan dan ada modal manajer investasi minimum disetor 25 miliar. Jadi jangan berpikir bahwa yang mengelola reksadana itu segampang itu mendapatkan izinnya. Sehingga pastinya sudah lebih terfilter kelayakan mereka mengelola uang. Loh Pak, tapi ada loh yang bermasalah. Oh iya benar. Ada nggak orang yang menjadi pejabat yang benar? Ada. Apakah ada pejabat yang korup? Ada. Selalu tapi kan ada. Betul. Tapi sebisa mungkin semuanya dibuat untuk bisa memfilter dari hal-hal yang negatif. Setuju atau tidak? Oke? Jadi, menginvestasikan reksadana tidak ribet, yang ngelola juga sudah diawasin, mau buat perusahaan pengelolaan investasi juga nggak kecil modalnya, kompetensinya nggak kecil. Sehingga Anda boleh cukup nyaman dalam memulai investasi reksadana. Itu poin saya sampai di sini. Selanjutnya, ilustrasi yang saya sering gunakan berbicara mengenai investasi reksadana. Bayangkan reksadana ini adalah sebuah kendaraan. Demikian juga saham adalah kendaraan, emas adalah kendaraan, properti adalah kendaraan, cryptocurrency adalah kendaraan, atau apapun lah kendaraan yang disebut dengan investasi. Nah, investasi reksadana itu adalah seperti Anda membeli kendaraan, tapi dipaket harus sama supir. Kalau Anda membeli saham, Anda nggak pakai supir. Kenapa? Karena begitu Anda membuka rekening saham, 769 itu dilepas aja sama sekuritas.
Ya tinggal kita pilih sendiri. Nggak ada yang membantu pilihan buat Anda. Dan kalau ada yang milihin, hati-hati, ada kompetensinya harus dipenuhi seperti itu. Nah, supirnya ini disebut manajer investasi. Sesuai namanya, manajer itu manage, ngatur. Betul? Mengatur komposisi investasi yang pas. Oh, dari 25 saham yang dibeli untuk reksadana A, ini. Kenapa? Oh, ini ada aturannya. Membeli saham adalah membeli kendaraan yang supirnya ya kita sendiri. Jadi beda nih antara membeli reksadana saham dan saham. Kalau reksadana saham, bayangan seperti kendaraan yang Anda sudah hire sama supirnya. Si supir ini lah si manajer investasi itu. Oke, lanjut. Mari bayangkan beli reksadana itu bagaimana. Setiap reksadana pasti akan memiliki prospektus dan fund fact sheet. Jadi, buat Anda yang membeli reksadana, pastikan Anda tanya kepada yang menjual reksadana. Saya minta prospektusnya dong. Meskipun sebenarnya Anda bisa cari secara online. Atau minta dong fun fact sheet yang terakhir. Fun fact sheet itu adalah sesuatu yang diupdate setiap bulan. Jadi pastikan meminta dua hal tersebut. Fun fact sheet dirilis setiap bulan, jadi seperti majalah bulanan. Minta. Kenapa? Itu adalah ringkasan kinerja daripada reksadana, produk reksadana tersebut. Oh, Pak, kita terakhir 6 bulan yang lalu, itu sudah ciri-ciri reksadana yang nggak benar. Kenapa? Karena fun fact sheet itu memang dituntut untuk diupdate secara bulanan. Dan harus ada. Nah, setelah slide ini adalah contoh sebuah fun fact sheet. Nah, saya pada akhirnya harus memilih satu dan tidak mungkin saya blur-blurkan namanya. Nah, ini adalah bukan ajakan membeli reksadana yang saya jadikan contoh ya. Ini adalah video edukasi dan bukan video rekomendasi. Nah, kita mulai membaca fun fact sheet. Nah, ini adalah contoh fun fact sheet. Di mana fun fact sheet ini saya ambil dari Batavia Dana Saham Optimal. BDSO singkatannya. Batavia Dana Saham Optimal ini dirilis oleh manajer investasi bernama Batavia Prosperindo Asset Management. Oke, nah tanggal untuk rilis daripada reksadana ini ada efektifnya mulai 9 Oktober 2006. Oke, jadi tanggal peluncurannya 19 Oktober ke publik. Oke, Anda akan sangat bingung kalau membaca banyak. Saya akan memulai dengan beberapa highlight sederhana. Yang pertama adalah, mari kita baca, nggak susah selama ada yang menjelaskan. Pertama adalah, yang penting adalah harganya dulu dong. Di tanggal 29 Desember, modal membeli reksadana tersebut per satu unit adalah 2.967. Ini 2.967, baca yang paling ujung. Ini biasanya yang nawarin yang akan kasih tahu. Kita bisa tanya, NAB hari ini berapa ya? NAB per unit hari ini? Loh, kok beda-beda ya? Di Fun Fact Sheet 2909, 2909,92 per unit. Mari kita perhatikan slide berikutnya. Nah, ternyata memang betul, ini adalah tanggal ketika saya membuat video ini. Dan ketika saya baca, ini adalah di sini. Jadi, yang namanya harga di Fun Fact Sheet adalah harga 30 November 2021. Dan harga setiap hari naik dan turun. Sehingga 29 Desember sudah mengalami perubahan. Waduh, kayak saham ya. Panik dong. Berarti saya bisa saja membeli di kondisi kemahalan dan kemurahan. Kita tidak bahas itu di video ini. Tapi betul, harganya bisa bergerak. Nah, kalau Anda mau tanya bagaimana saya mendapatkan grafik ini, saya dapat dari Bloomberg. Anda juga boleh akses di sini. Dan jangan lupa, untuk PowerPoint ini saya bagikan gratis untuk Anda. Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Nah, kembali berbicara mengenai modal. Reksadana tersebut, bila saya beli di 29 Desember 2021, adalah 2.967. Oke? Nah, ternyata kita harus memperhatikan, kita tidak bisa sembarangan karena ada minimum investasi yang diterapkan. Nah, minimum investasi yang diterapkan pada Fun Fact Sheet, kita mundur, nah di sini, Fun Fact Sheet adalah minimum investasi awal adalah Rp10.000. Tapi, ternyata di aplikasi online tempat saya membeli si Batavia Dana Saham Optimal, ingat ini bukan ajakan investasi membeli BDSO, tapi contoh, ternyata minimum investasinya adalah 100.000. Pembelian selanjutnya minimum 100.000. Jadi, bisa jadi berbeda antara tempat kamu atau tempat Anda membeli reksadana tersebut menentukan aturan minimum pembelian dan minimum pembelian kembali. Oke, betul, harganya 2.967, tapi tidak bisa dibeli 2.967. Artinya saya kasih 3.000 perak, kembali 37 perak. Nggak begitu. Tapi ternyata 10.000 berdasarkan Fun Fact Sheet. Ternyata dari tempat pembelian saya minimum 100.000.
Jadi kalau Anda cari, bagaimana yang 10.000? Ya cari sendiri. Sampai di manakah BDSO dibeli di 10.000? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena bukan tugas saya. Karena saya bukan sales marketing dari BDSO. Oke? Pembulatan membeli reksadana itu ke nominal. Nah, ini juga penting. Jadi kalau Anda membayangkan membeli, Anda dengan 3.000 perak tidak bisa. Nah, yang Anda harus tahu, bisa nggak saya beli per 2 unit? Tidak bisa juga, karena biasanya pendekatan kita adalah berdasarkan nominal. Apakah bisa dengan unit? Mungkin bisa, tapi jadi tidak biasa dilakukan ketika kita membeli reksadana. Saya membeli 1.000 unit ya, itu tidak dengan cara seperti itu di reksadana, tapi minimum dengan nominalnya. Beda seperti kita membeli saham. Jadi kalau saya membeli di 100.000 di 29 Desember 2021, maka saya akan mendapatkan sejumlah 33,7 unit. Oke? Iya dong, 100.000 dibagi nominal aja, dibagi harga NAB per unit, pembagian sederhana. Nah, kalau kita beli saham, di 29 Desember, harga satu lot saham, satu lot di mana harga saat ini adalah 4.090, maka modal minimum saya adalah 409.000. Satu lot 100 lembar. 100 lembar kali 4.090. Beda kan caranya? Oleh karena itulah kenapa reksadana juga menjawab menjadi lebih terjangkau. Betul nggak? Kenapa menjadi lebih terjangkau? Loh iya dong. Saya bisa menyesuaikan dengan kemampuan nominal saya. Kalau saya punya uang 300.000 di 29 Desember, saya nggak bisa beli Telkom loh. Kenapa? Karena minimum pembelian Telkom 409.000. Jadi kalau harga Telkom di 4.100, minimum beli Telkom di 4.410.000. Tidak bisa ngikutin dengan uang yang saya punya. Berarti kenapa reksadana salah satu alasannya, salah dua alasannya adalah untuk memula? Karena bisa dibeli sesuai dengan kemampuan uang kita. Tidak mengikuti harga pasarnya. Tapi ada pembelian minimumnya secara nominal. Clear? Lanjut. Hati-hati, ada beberapa hal yang suka dilupakan dalam membeli reksadana. Harga 2.967 per unit. Kita sudah clear, harga 2.967 tidak akan sama dengan yang saya dapatkan andaikan saya beli di 29 Desember 2021 sekalipun. Loh, gimana sih? Kok aneh? Loh, 2967 di 29 Desember saya pencet. Jadi saya dapat 2967. Tidak. Perhatikan aturan harga yang akan kita dapatkan. Nah, ini sebenarnya dijelaskan di prospektus. Jadi prospektus itu ibaratnya manual pembelian reksadana loh. Nah, aturan teknis ini dikenal dengan aturan cut off. Oke, kita lanjut ya. Aturan cut off itu apa? Jadi, bila saya klik beli alias order ke aplikasi online pembelian reksadana, sebelum jam cut off di 29 Desember, harga per unit yang akan digunakan yang akan saya terima adalah harga unit reksadana tersebut di tanggal 30 Desember 2021. Perhatikan tanda panah ini. Oke? Ya. Dan sedangkan bila saya klik order setelah jam cut off di tanggal 29 Desember 2021, saya akan dapat harga per unit NAB reksadana tersebut di tanggal 31. Jadi saya beli hari ini, sebelum cut off dapat besok, setelah cut off dapatnya harga tanggal 31. Oke? Nah, artinya tidak akan pernah Anda dapat harga yang sama dengan dilihat pada saat klik beli reksadana di hari tersebut. Dan aturan jualnya juga sama seperti itu. Nah, Anda bilang, wah, kalau pas naik kencang dalam sehari, saya seperti dirugikan dong ya. Saya tahu persis apa yang Anda pikirkan. Kenapa? Saya sudah mengedukasi mengenai reksadana sejak 2013 dan saya sudah melakukan investasi reksadana dan seluruh instrumen sejak 2004. So, saya tahu apa yang menjadi pikiran Anda. Yes, betul. Secara tidak langsung jawabannya adalah iya. Karena kalau pas naik kencang, Anda akan dapat harga NAB yang lebih mahal. Pas harga tuh kalau lagi turun, Anda beli, Anda merasa untung nggak kesettle 2 hari yang lalu. Betul? Yes. Yang menjadi pertanyaan adalah, jam cut off itu jam berapa? Tidak sama. Tanya kepada aplikasi online reksadana tempat Anda beli. Karena jam cut off-nya bisa beda-beda. Oke? Lanjut. Jangan lupa soal biaya. Oke, kita sudah belajar mengenai apa itu basic daripada reksadana. Kita sudah belajar sampai dengan hari ini, bagian dari sini mengenai cut off. Kita sudah berbicara mengenai pembentukan NAB, ya. Sekarang kita bicara mengenai biaya. Nah, biaya ada pembelian, penjualan, dan biaya pengalihan. Bahasa Jawanya adalah subscribe, redeem, dan switching. Tapi kadang juga beda dari tempat Anda beli, bisa digratisin. Pernah mikir, kalau semua digratisin, untungnya dari mereka apa ya? Udah susah-susah. Ayo, hati-hati loh. Kalau Anda selalu terus-terusan mikirin orang harus kasih Anda gratis,
Anda harus mikir kembali, ngapain dia lakukan secara gratis? Hati-hati. Kalau ini terus-terusan terjadi dan Anda tidak kepikir bagaimana mereka making money, bisa jadi itu bermasalah di kemudian hari. Kenapa? No freelance. Harus sadar. Jangan mengeruk terus-menerus. Kalau kita mengeruk terus-menerus, kita akan kehilangan lebih banyak dari apa yang kita keruk. Sama. Kan Anda juga harus mikir. Ayo, di bagian ini, sama-sama mikir. Ada namanya biaya beli, biaya jual, biaya pengalihan. Ternyata tempat Anda beli itu ngegratisin. Pertanyaannya harusnya adalah kritis. Kok kalau semua digratisin begini, untung buat mereka apa? Susah-susah bikin server, aplikasi yang bagus, marketing yang oke, ngasih untung buat kita. Dia nggak ada untungnya. Ayo, pikir. Nah, contoh ya. Di fun fact sheet itu ada biaya beli, biaya jual, biaya pengalihan. Maksimum 22 dan 1. Ternyata ketika beli di aplikasi yang saya miliki, itu biaya belinya adalah gratis. Oke? Nggak semua. Ini beda ya. Betul? Tapi ada juga yang bayar. Ini contohnya. Nah, dan juga yang pasti yang tidak pernah gratis adalah manajemen fee dan custodian fee. Kita mundur dikit. Ini ada namanya bank custody dan manajemen fee. Jadi, jawabannya adalah sebenarnya untuk biaya beli, jual, dan pengalihan mungkin gratis. Tapi biaya manajemen dan kustodian tidak gratis. Jadi, mereka bukan gratisan mengerjakan buat Anda secara total. Tapi ada yang memang tetap keluar sebagai biaya, namanya adalah biaya manajemen fee dan custodian fee. Yang di contoh tertulis 3% dan 0,2 untuk kustodiannya. Dan pertanyaannya, dibayar tahunan? Tidak. Biaya manajemen dan custodian dihitung per hari. Dan tidak perlu kita perhitungkan. Karena apa? Karena nilai yang sudah terpampang di 2.900 sekian itu sudah dihitung net. Jadi sudah dihitung ke dalam. Jadi Anda nggak perlu pikirin. Yang penting Anda jadi tahu bahwa hari ini Anda tahu bahwa biaya bukan totally free. Dan kalau ada biaya pembelian seperti contohnya produk Panin Dana Prima, ini dihitung 100.000 saya investasi, tapi dideduct daripada subscription amount. Jadi subscription saya sebenarnya tidak 100.000, tapi 100.000 dikurang biaya pembelian. Oke, jadi tidak semuanya free. Tapi yang dijamin garansi uang kembali tidak mungkin free adalah manajemen fee dan custodian bank fee. Oke, tapi biaya beli, jual, dan pengalian Anda perlu pusing. Kenapa? Karena dibebankan di luar daripada biaya yang masuk ke dalam NAB. Oke, contohnya kalau ini dididak turun ke dalam uang yang kita bayarkan. Tapi ada juga yang dibayar harus lebih. Seperti itu. Misal saya bayar 100.000, ternyata fee-nya 2%. Ya udah 100.000 plus 2%. That's it. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah berbicara mulai memilih reksadana. Pertanyaannya, ada berapa banyak reksadana di Indonesia yang bisa saya invest? Di Januari 2021, terdapat 2.276 produk reksadana. Di Desember 2021, terdapat 2.306 produk reksadana. Wah, Ryan, tadi di awal bilang 760-an perusahaan untuk saham dibeli, udah pusing saya. Kamu kasih pilihan 2.300. Tambah pusing dong saya. Tidak juga. Selama kita jelas mau investasi di mana dan kenapa, itu akan menjadi mengerucut sangat jauh loh. Contoh, pembagian pertama. Ternyata reksadana dibagi menjadi dua. Reksadana berbasis rupiah, reksadana berbasis dolar. Ternyata kalau Anda mau investasi dalam bentuk mata uang dolar, Anda tinggal memilih dari 102. Nah, ketika Anda berbicara reksadana berbasis rupiah, Anda memang masih banyak, 2.204. Tapi, bila kita kerucutkan dengan reksadana pembagiannya berdasarkan aset yang dikelola dari 2.306, misal Anda mau ke reksadana terproteksi, ada 910. Reksadana pasar uang, ada 281. Reksadana surat hutang, atau nama lainnya obligasi, reksadana pendapatan tetap, 398. Reksadana syariah, ada 11, berbasis sukuk. Berbasis sukuk ya, berarti dia itu seperti surat hutang tapi berbasis syariah. Itu ada 11, bukan hutang ya. Reksadana campuran 211. Oke. Lalu ada reksadana saham 357, ada reksadana indeks ada 54, exchange traded fund ada 49, global fund mutual fund adalah 35. Jadi secara gamblang
Ternyata begitu kita bisa menentukan kita itu mau fokusnya mencari reksadana saham, secara tidak langsung Anda fokusnya ke sini. Kalau Anda bilang, saya akan mau cari reksadana syariah berbasis sukuk karena saya mau membeli investasi syariah, ya berarti yang ini. Tinggal 11 dipilih. Berarti tidak semenyeramkan ketika kita berbicara memilih saham. Atau tidak semenyeramkan daripada kita memilih dari 2.306 itu. Oke, semoga ini menjadi clear. Tapi kalau Anda mau tanya, loh Ryan kalau gitu gimana ya saya memilih dari sini? Saya masih bingung. Gampang. Yang paling atas, ini boleh dibilang yang memiliki resiko paling kecil di dalam reksadana. Di sini resikonya lebih tinggi daripada yang atas. Ini adalah reksadana resikonya yang lebih tinggi lagi karena dia itu berada di dalam saham. Karena saham itu yang memiliki fluktuasi lebih tinggi. Jadi kalau di rating, ini rating 1, ini risk rating 2, ini rating 3. Nah, kalau ini apakah berarti rating 4? Tidak juga. Karena ini global fund, mutual fund, biasanya Anda harus lebih ngerti. Global fund ini adalah investasinya overseas, luar negeri. Saya bilang, kalau Anda belum terbiasa dengan reksadana, Anda pilih yang ini, itu ibarat Anda belajar berenang, tapi nyoba-nyobanya di kolam 2,5 meter. Ya nggak apa-apa juga sih, ada juga yang selamat. Ada juga sih yang jadi jago berenang karena dilempar di 2,5 meter. Contohnya mama saya. Mama saya diajarin opa saya, diajarin teori berenangnya lempar ke 4 meter. Glebek, 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 langsung jago. Ada juga begitu. Tapi ya silakan Anda pilih. Tapi kalau Anda mau memulai dari kriterianya adalah low risk, medium risk, high risk, ya Anda bisa lihat dengan pengkotakan 1, 2, 3 ini. Tapi nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana cara menentukan reksadana yang lebih tepat. Dan sampai ke produknya. Boleh ya? Oke, tapi video ini udah panjang. Saya nggak mau berpanjang-panjang lebih jauh lagi. Nah, selanjutnya, please komen ke saya. Karena ini adalah video series, saya kepingin dapat masukan. Masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Apa buktinya membeli reksadana? Bagaimana kalau MI yang dititipkan kelolaan dananya bangkrut? Kenapa membeli reksadana dan bukan membeli saham saja? Berapa return investasi reksadana? Iya dong. Kalau saya investasi, saya untung berapa? Always pertanyaan mungkin ke arah sana. Bagaimana memilih produk reksadana yang tepat? Nanti kita bahas di seri selanjutnya. Tapi karena ini sebenarnya tidak ada urutan yang baku, saya minta tolong Anda tentukan. Saya harus memulai di seri kedua yang mana. Jangan khawatir, kita masih punya banyak waktu. 2022 belum terjadi versi saya membuat video ini. Tapi Anda yang coba bantu saya. Kenapa? Toh kalau Anda komen, Anda bisa dapat buku dari saya. Totalnya ada 4 buku yang saya bagikan per minggu sampai dengan akhir Januari 2022. Oke? Nah, untuk mempercepat juga, saya punya kelas belajar saham dan reksadana. Jangan khawatir. Anda pasti bilang, saya jualan kelas. Tidak. Saya buat kelas ini 1 tahun gratis loh. Jadi jangan berburuk sangka ya. Banyak orang yang berburuk sangka. Saya membuat kelas reksadana dan saham ini 1 tahun secara penuh, gratis buat Anda, 12 kali pertemuan, 1 bulan 1 kali, limited, setiap bulan hanya didaftarkan untuk 50 orang saja, dan ini sudah batch Desember, sudah menuju batch Januari. Anda kalau mau ikut kelas ini, Anda hanya cukup menghubungi ke 089 777 13 777 13 713. Oke, atau Anda klik GOOGL My ID garis miring daftar KLS. Oke, jadi Anda boleh join ke sini. Dan benefitnya kalau Anda ikut join, Anda juga bisa nanya secara live kan. Ini khusus buat Anda yang mau belajar dari nol dan mungkin masih nggak ngerti apa-apa. Kita ingin sekali menambah literasi bagi masyarakat Indonesia. Bagikan video ini juga kepada teman Anda mungkin kalau Anda sudah jauh lebih bisa berinvestasi reksadana tapi teman Anda masih belum, dan saya ingin informasikan karena saya juga menjadi salah satu edukator yang menurut saya sudah cukup senior. Saya sudah 17 tahun dan 10 tahun mengajar di dunia keuangan. Indonesia ini darurat investasi, kita lebih suka untuk membelanjakan uang kita, dan pada akhirnya banyak orang luar negeri yang berinvestasi ke negara kita tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang terjajah secara perekonomian, tapi kita punya kemerdekaan. Artinya kita kembali lagi dalam fase penjajahan yang lebih tidak terasa, tapi pada akhirnya kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan, dari bisnis, dari industri yang ada di negara kita.
karena minim sekali tingkat investasi dan kesadaran investasi secara merata di Indonesia. Jadi, semoga apa yang kita bisa bagikan di dalam video-video yang saya buat dan tentunya di video ini bisa memulai perjalanan Anda untuk bisa mulai berinvestasi. Sampai ketemu di kelas, sampai ketemu di video selanjutnya, tapi tolong bantu saya untuk yang mana materi selanjutnya agar saya bisa lebih engage dengan Anda. Dan dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.